Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Batu Kreatif. Untuk hari ini nih ada berita terbaru nih teman-teman. Nah, untuk berita terbaru kali ini membahas yaitu tentang hutang kereta cepat bus. Nah, ini ada apa ini ya? Nah, dan berita-berita kemarin yaitu Bapak Prabowo Subianto ini, nah ini telah menyatakan atau telah menyuarakan kalau tentang hutang kereta cepat ini atau bus ini nggak usah khawatir. Nah, negara ini nggak kekurangan uang ya. Contohnya mereka-mereka aja yang khawatir kalau uang negara itu akan habis, yaitu tentang proyek-proyek yang berada di Indonesia ini. Nah, nyatanya ini Bapak Prabowo Subianto ini di dalam pemerintahnya ini akan mengelarkan atau akan menyelesaikan atau akan menanggung untuk membayar hutang kereta cepat bus ini. Nah, ini ada yang tidak terima ini. Nah, dan ada yang keberatan. Nah, contohnya ada di dalam video yang pertama yaitu pengacara ganteng. Nah, tahu sendiri kan siapa pengacara ganteng. Nah, di sini disebut-sebut yaitu Tompel atau Khosinudin. Nah, ini merasa keberatan kalau Bapak Prabowo Subianto ini akan melunasi yaitu tentang tentang hutang kereta cepat bus ini. Nah, kata Opung Partilak, nah kamu itu siapa? Ora urus. Nah, emang gitu ya. Ini pengacara ganteng kita ini, nah nggak taunya punya channel YouTube baru nih. Nggak tahu ya, nah, kita juga belum lihat. Tapi di situ di dalam videonya ini di belakang layarnya itu, nah ini ada tulisannya ini Khosinudin Channel. Ya mudah-mudahan ya lancar lah. Semua ini kita mendoakan semuanya usahanya akan lancar ya di dalam jalan kebaikan. Nah, dan selain itu juga, nah untuk video kali ini membahas juga yaitu tentang Bapak Mahfud MD. Nah, katanya dalam proyek atau dalam kereta cepat bus ini, nah ini ada hal yaitu sesuatu berpotensi atau diduga ada korupsi atau ada markup. Nah, dan pihak KPK ini menantang Bapak Mahfud MD untuk membuktikan ada nggak data-datanya semuanya apa yang dituduh-tuduhkan oleh orang-orang. Nah, katanya Mahfud sama teman-temannya. Seperti biasa ya untuk video kali ini lah, ini sangat sangat luar biasa sekali sehingga saya nggak bisa membahasnya. Nah, untuk kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Partilak. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita langsung dan kita tonton videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja gas. Kalian masih ingat kan bahwa Presiden Prabowo ya berjanji akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah hutang bus. Tapi tahu kalian ada yang keberatan. Siapa itu? Ahmad Khosinudin. Siapa lu? Ahmad Khosinudin. Kok kalian keberatan? Katanya karena Bapak Prabowo membayar hutang bus, ini artinya adalah abuse of power. Bapak Prabowo sebagai seorang presiden melampaui tugas-tugas dari penegak hukum. Ini masalah hutang kampret. Udah aku bilang sama kalian ya, masalah bus ini ya, ini akan selalu ditanggapi oleh orang-orang ya yang berkualitas, mulai dari yang berkualitas sampai yang nggak berkualitas. Mulai dari yang profesional sampai yang amatir. Dari mukanya yang paling ganteng sampai yang paling jelek. Jangan main fisik, Opung. Main fisik, Opung. Aku jelek aku. Kenapa rupanya kalau aku bilang jelek? Ya, ya ditanggapi oleh orang-orang ganteng. Yang ganteng itu Mahfud MD, Anies Baswedan, ganteng. Ya kalau aku kan jelek. Ke situ arahnya kalian. Sama Khosinudin bu ganteng kali. Kalian dengarkan dulu ini ocehannya ini ya. Kalian dengarkan dulu ocehannya ini udah merepek-merepek dia kayak mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan menjamin kelangsungan pembayaran proyek kereta cepat yang sebelumnya banyak dipersoalkan publik karena ada dugaan korupsi dalam mega proyek di era Joko Widodo. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya Luhut Binsar Panjaitan menyatakan proyek ini tidak ada masalah karena akan dilakukan restructuring atau restrukturisasi utang hingga 60 tahun yang per tahunnya sekitar 2 triliun rupiah. Sementara para pengamat, para kritikus di anti korupsi
sudah mengindikasi bahwa proyek ini kemungkinan besar banyak melakukan korup. Di antaranya modusnya adalah adanya upaya untuk melakukan pembengkakan harga atau di proses cost of run. Juga markup dalam pengadaan barang dan jasa untuk melakukan pengerjaan proyek kereta cepat. Presiden Prabowo Subianto bahkan menegaskan proyek ini akan dijamin pemerintah kalau 1,5 hingga 2 triliun rupiah per tahun tidak mengapa karena manfaatnya ini banyak bagi masyarakat. Prabowo mengadopsi argumentasi yang kurang lebih sama persis seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Joko Widodo, yakni proyek kereta cepat manfaatnya bagi publik, mengurangi kemacetan, polusi, dan lain sebagainya. Bukan mengadopsi itu kenyataan, trot. Bapak Prabowo mengadopsi sama seperti yang dikatakan Bapak Joko Widodo. Ya, sekarang begini, yang berpendapat seperti itu ada Pak Luhut bin Sarpanjaitan, ada Renat Kazali, ya setelah itu ada mantan mantan duta besar Indonesia untuk Polandia yang sekaligus juga sekaligus juga pengusaha nasional termasuk juga Denny Siregar. Kau siapa? Coba sebutkan dulu satu-satu pengamat yang kau katakan itu yang tidak setuju dengan WUS itu. Paling orangnya kelasnya itu juga. Kelompoknya itu juga. Itu juga. Jadi bukan mengadopsi ya, karena memang itu kenyataan yang ada bahwasanya public transportation itu ya tidak berbicara, it's not talking about profit, tidak berbicara untung atau rugi. Bukan berbicara laba, tapi berbicara bagaimana caranya memaksimalkan produktivitas dari sebuah masyarakat. Nyampe-nya ke situ takmu. Nggak nyampe ini, makanya semua kasusnya nggak pernah ada yang menang. Ada Bung, jangan kau bilang nggak ada. Ada. Ya yang aku dengar kan yang nggak menang. Oke, bukannya nggak ada ya, nggak ada, sedikit yang menang, sedikit. Ya, itu dia. Inilah orang-orang yang punya jiwa apatis, punya semangat pesimis. Kan apatis. Begitu. Ya wajar lah, ya kan. Ex-HTI. Iya kan, ini Alfian Tanjung, ya kan, nggak perlu kusebutkan namanya satu persatu, nanti ketahuan. Ya mereka kan selalu menyalahkan pemerintah, ya, tapi mereka sebetulnya sedang menyalahkan dan juga sedang menyudutkan nama Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya mereka sampai sekarang sakit hati kan organisasinya dibubarkan. Kan begitu kan? Ya, jadi apa yang mereka sampaikan itu, ya dasarnya cuma satu, sakit hati. Bikin sakit hati. Mengadopsi pahami? Mengadopsi. Banyak kali kayamu. Tahu apa kau? Berkenaan dengan hal itu, saya ingin memberikan respon terhadap pernyataan Presiden beberapa hal. Yang pertama, tindakan Presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena Presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan Presiden ini seolah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Cok. Masih dugaan kan? Kecuali kalau ini sudah berproses di KPK, ya baru ya bisa kau bilang seperti itu. Ini kan kau berbicara dugaan, kan begitu. Sedangkan ini berbicara, ya, WUS ini berbicara kerjasama antara Indonesia dengan China yang harus segera diselesaikan, yang harus dicarikan solusinya. Nggak bisa nunggu-nunggu. Maksudmu mau digiring dulu ke KPK, gitu. Sedangkan biar tahu kau, lapet. Sedangkan yang namanya Mahfud MD, ya, begitu ditantang KPK, coba, Pak Mahfud MD, kalau memang datanya sudah lengkap, coba lapor ke KPK. Datang Mahfud MD, apa dibilangnya? Saya nggak perlu laporan. Ngapain saya laporan, buang-buang waktu? Alasannya. Nggak percaya kau dengarkan ini. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan pihaknya menunggu laporan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Setio menambahkan laporan masyarakat termasuk dari Mahfud MD akan menjadi dasar awal untuk melakukan telaah dan verifikasi. Ia berharap laporan tersebut disertai informasi dan data awal yang valid agar proses pemeriksaan dapat berjalan presisi dan objektif. Sebelumnya melalui podcast pribadinya, Mahfud MD mengaku mencium adanya indikasi markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam siaran podcastnya. Dugaan itu berasal dari naiknya biaya proyek kereta cepat Indonesia-China
atau WUSH di era pemerintahan Jokowi. Jelajahi. Apa katanya? Hah? Kata KPK, mereka menunggu laporan dari Mahfud MD. Tapi ya laporannya harus dilengkapi dengan data yang valid, bukan cuma ngomong-ngomong. Itu dia dari KPK masih menunggu. Sampai sekarang pun juga mana ada laporan. Ada berani laporan Mahfud MD? Nggak ada. Makanya gue bilang, ya, coba lihat ini tanggapan Mahfud MD. Nggak gentleman dia, nggak gentleman gue bilang sama kalian. Kalau dipanggil saya tanggapan, kalau saya itu lapor ngapain? Yang saya laporkan itu kita udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, Pak untuk bos katanya siap dipanggil Pak. Iya, saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa Pak? Iya, kalau dipanggil saya tanggapan. Kalau saya itu lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong, udah dalam duluan kan. Saya ngomong karena udah lama. Hanya KPK manggil orang yang ngomong sebelum itu kan banyak banget yang punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatatnya. Saya siap dipanggil kalau memang saya dipanggil. Tapi kan bukan dari saya informasi awalnya. Saya kan bicara karena rame duluan. Dari informasi. Harusnya KPK memanggil orang yang punya data informasi dari awal lah. Lempar bola nih. Oi, Mahfud MD. Ngapain saya laporan buang-buang waktu? Jawaban apa itu? Yalah kalau di podcast buku bilang Pak, bush. Ada dugaan markup di kereta WUSH, di IKN, begini begitu, ini begini, ini begono. Kita bisa lihat bagaimana dengan nilai proyeknya. Kenapa? Ya Indonesia memilih Cina bukan Jepang. Ini adalah pemaksaan kehendak dari Bapak Joko Widodo. Saya tahu bahwasanya ini adalah bukan karena kebutuhan, tapi ini adalah karena keinginan dari Joko Widodo. Kau melebar kemana-mana. Di podcastmu itu bukan berbicara data. Kalian lihat sendiri kan? Nggak gentleman dia. Nggak mau bikin laporan. Ngapain saya bikin laporan? Buang-buang waktu. Kalau saya dipanggil, mau saya datang. Tapi saya nggak mau bikin laporan. Gentleman lah, bikin laporan. Tapi ada dugaan markup, dugaan korupsi, ada dugaan penyelewengan kebijakan. Jangan ngomong doang. Pantas kau nggak lolos kau jadi wakil presiden, omonganmu nggak bisa dipegang. Mahfud MD. Tuh ditantang KPK tuh. Jangan cuma asal ngomong doang begitu, nggak laporan kau, ngapain kau ngomong begitu kalau misalnya nggak berani kau bikin laporan, kalah apa? Mestinya kalau ada hal seperti itu nggak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan nggak masuk akal. Sampai sekarang sih belum berinformasi ya, tentunya dari internal kalau Bapak menyampaikan seperti itu ya. Mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Saya yakin beliau mungkin punya itu tinggal nanti masyarakat. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Jonan, kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa disangka pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang, kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu nggak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan nggak masuk akal. Seperti itu nggak perlu laporan, langsung selidiki. Panggil yang 2 orang itu dong. Kok saya yang dipanggil? Sekarang begini, Bambang Tri, ya kan, ketika diundang ke podcastnya Gus Nur, ya kan, Gus Nur Sugi Nur, berbicara tentang kepalsuan, ya kepalsuan daripada ijazah Bapak Joko Widodo. Yang ditangkap Bambang Tri aja atau ikutan juga si Sugi Nur? Ikutan Sugi Nur kan? Karena apa? Ikut menyebarkan berita bohong.
Begitu, ya. Jadi harus bertanggung jawab. Kau begitu juga, ngapain kau bikin podcast kalau nggak bisa kau bertanggung jawabkan? Kalah apa? Kalau misalnya kuundang ke sini Alfian Tanjung atau si Ahmad Kozinudin, mereka berbicara bagaimana ideologi, ini misalnya ya, bagaimana supaya ideologi Pancasila itu diganti. Heboh lah, oleh karena podcastku ini kan begitu, karena banyak yang nonton. Kira-kira yang masuk, yang dipanggil polisi, mereka berdua atau ikut aku? Ikut juga kan? Apalagi biasanya kalau podcast Pak Mahfud MD, ya itu jarang ada yang spontanitas itu di briefing dulu. Mau bahas apa kita Pak? Langsung bahas ini. aja. Oh nanti yang disampaikan ini aja Pak ya. Oke. Setelah itu bikin amplop kasih. Alah, banyak kali gayamu Pak Mahfud, Pak Mahfud. Begitu ditantang kau, nggak berani kau dibilang, ya yang 2 orang itu aja diperiksa, jangan saya. Makanya, tapi Pemberani, mantan ketua MK. Itu aja takut. Cemen. Padahal KPK ingin memberikan kesempatan kepada seorang Mahfud MD yang katanya tahu banyak, ya kan? Dapat informasi ya mengenai wus ini. KPK ingin memberikan kesempatan gitu. Ayo bikin laporannya. Sesuaikan dengan data-data, sediakan data-datanya yang valid ya mengenai markup. Coba mana datanya? Mengenai penyelewengan kebijakan, mana datanya? Mana undang-undang yang disalahi? Ya kan, mana datanya? Ya coba dengarkan ini. Yang pertama, KPK tentu melihat hal itu sesuatu yang positif karena itu bentuk kepedulian dari masyarakat dalam isu pemberantasan korupsi. Sekaligus bentuk-bentuk dalam melihat dan memperhatikan bagaimana suatu proses pembangunan yang berjalan di Indonesia. Sehingga jika memang menemukan adanya informasi atau dugaan awal termasuk data-data adanya dugaan tindak pidana korupsi, KPK mendorong kepada masyarakat untuk kemudian menyampaikan kepada KPK. Informasi dan data tersebut tentu nanti akan dipelajari, ditelaah apakah ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Kemudian tentu nanti akan ditelaah apakah juga menjadi bagian dari tugas fungsi kewenangan KPK. Tentu KPK bertindak secara proaktif ya dalam penanganan suatu perkara. Baik proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan suatu perkara. Proaktif dalam tindak lanjut laporan aduan masyarakat dalam artian bahwa dari setiap informasi awal yang masyarakat sampaikan kepada KPK tentu nanti akan melakukan bucket ya, melakukan pengumpulan bahan keterangan lainnya untuk melengkapi informasi awal yang sudah disampaikan oleh masyarakat. Termasuk yang kedua adalah proaktif melalui case building. Artinya KPK juga dari informasi dan data awal yang diperoleh dari berbagai sumber ya, bisa dari PPATK, bisa juga dari laporan BPK, beragam ya sumber informasi dari KPK yang kemudian dipelajari, dianalisis, dan ketika memang ditemukan adanya dugaan awal terjadi tindak pidana korupsi, maka KPK kemudian melakukan pendalaman ya untuk menelusuri terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Udah dengar Pak Mahfud MD? Penjelasan dari KPK? Harus ada laporan dilengkapi dengan data. Karena apa? Ya KPK memandang ini adalah sesuatu yang positif. Pak Mahfud MD, ingat nggak ya beberapa waktu yang lalu Abraham Samad dan juga teman-temannya itu bikin laporan ke KPK ya. Oleh karena apa? Karena mereka menduga bahwasanya Bapak Joko Widodo itu melakukan korupsi. Itu aja bikin laporan, masa Bapak enggak? Siapa sih yang lebih ngerti hukum, Bapak atau Abraham Samad? Bapak kan? Pernah jadi Menko Polhukam kan? Abraham Samad kelas pembenci Jokowi, the real pembenci Jokowi ya, yang otaknya udah pada hang semua itu. Abraham Samad, Refli Harun dan lain sebagainya. Itu bikin laporan. Walaupun pada akhirnya laporannya itu tidak terlalu ditanggapi karena apa? Tidak pakai data. Karena mereka sendiri bilang cuma dugaan, tapi kami yakin. Coba bayangkan, cuman bermodalkan dugaan, keyakinan Bapak Joko Widodo tanpa ada data, mereka bikin laporan. Harusnya kau itu juga punya data. Kau bilang kan dapat informasi dari yang 2 orang itu. Ayo dong, bikin laporan dong. Masa pula kau bilang ngapain bikin laporan? Harusnya kan KPK bisa bergerak sendiri. Emang kau kira KPK hanya ngurusin podcastmu itu aja?
Podcast kau contohnya, ya, menyerang Bapak Joko Widodo, mengatakan bahwasanya ada markup, ada korupsi dan lain sebagainya. Oh, bergerak KPK gitu. Adalah podcast di sebelah sana lagi mengatakan bahwasanya Mahfud MD itu melakukan penyelewengan kekuasaan. Kemarin itu dia menerima gratifikasi. Oh, bergerak lagi KPK. Gitu. Oh, Menteri Keuangan kemarin pernah menerima sesuatu dari negara ini begini begitu bergerak lagi KPK begitu. Enak, jangan laporan dong, kan begitu. Ya, tahu kalian kemarin ditanya wartawan kan sama Pak Mahfud MD ini. Bapak dapat informasi dari mana? Ya kan gitu. Ya saya dapat informasi dari orang yang punya informasi. Dengarkan ini. Anda kan kemarin sempat menyinggung soal adanya dugaan markup dan mengaku siap kalau memang harus dipanggil KPK untuk memberikan informasi. Informasi apa yang sebenarnya Anda punya, Prof? Informasi bahwa ada orang yang punya informasi. Saya kan bukan yang pertama kan. Saya justru karena ada informasi. Coba bayangkan kalian, informasi apa yang Anda punya, Prof? Katanya kan, ya saya punya informasi dari orang yang punya informasi. Dan orang tersebut pun mempunyai informasi dari teman-temannya yang punya informasi. Ini kalau dipanjangin lagi. Dan informasi itu setelah dikumpul-kumpul ternyata informasinya itu pun didapat dari informasi yang dipunyai oleh informasi dari temannya informasi. Nah, dari informasi itulah kita bisa dapat informasi bahwasanya informasi yang terdapat dari informasi sebelumnya ternyata hasil daripada informasi beberapa orang yang memiliki informasi tersebut. Nah, dari informasi itulah kita mengerti bahwasanya informasi yang saya dapatkan dari informasi kedua orang tersebut yang memberikan informasi kepada saya, ternyata ada sangkut paut dari informasi yang saya terima dengan informasi dari informasinya informasi temannya dari dua orang yang punya informasi tersebut. Mutar-mutar di situ aja, Pak Profesor. Informasi apa yang Anda punya? Saya punya informasi dari orang yang punya informasi. Tapi waktu di podcastmu itu gamblang kali kau. Cost overnya sekian. Setelah itu adalah pembengkakan. Setelah itu terjadi ya kalau misalnya tidak dibayar utang maka akan ada pelabuhan yang dijual. Saya dulu katanya ada bandara yang mau dijual. Pak Mahfud, kok pola pikirmu itu hampir sama sih kayak saya dulu. Saya dulu nggak usah Pak, nggak usah diikuti Pak, itu Putri Duyung itu. Putri Duyung. Aduh, enggak aja lah orang ini, jujur lah aku bilang, ya kan. Tapi kalau aku bilang ya sekarang Mahfud MD itu bengong, ya kan, gigit jari dia. Mana lah presiden awak ini, awak kira bisa lah didengarkannya omongan awak. Rupanya balik lagi ke Pak Jokowi hatinya, balik lagi ke Pak Jokowi hatinya. Kok nggak pernah ada perhatian sama aku? Aduh, Pak Mahfud MD, kita kembali ke Kozinudin. Ya, Kozinudin bagaimana? Ya, coba apa dasarnya kau bilang bahwasanya keputusan Bapak Prabowo itu, pernyataan Bapak Prabowo itu kemarin itu abuse of power? Ya, kau nggak bisa berbicara di atas dugaan korupsi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kebijakan. Kau ngerti nggak sih cara main di dalam bernegara ini? Kau nggak tahu dia itu. Ya, coba bayangkan ya, mereka ini ingin memframing seolah-olah Bapak Prabowo ingin melindungi Bapak Jokowi, kan itu kan? Mereka pasti berpikir begitu, banyak dari antara mereka begitu. Ini Bapak Prabowo ingin melindungi Bapak Jokowi. Udah gue bilang sama kalian, ya kan? Dengan adanya kereta cepat ini, ingat, kereta cepat ya yang kita punya itu satu-satunya di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam, ya. Singapura belum ada, Thailand belum ada, Myanmar belum ada, apalagi Kamboja. Tapi kalau judul ada itu di Kamboja. Iya. Ya. Nah, ini kan berbicara ada sangkut pautnya dengan geopolitik, ya. Artinya apa? Ya, ketika Indonesia mengadopsi sebuah teknologi canggih, ya, maka negara-negara besar, ya, itu akan melihat bahwasanya Indonesia itu adalah sebuah negara yang maju, yang siap, ya, dan juga terbuka dengan
kemajuan-kemajuan teknologi. Kan begitu. Artinya apa? Ketika mereka melihat bahwasanya Indonesia terbuka, Indonesia open, ya, dengan teknologi-teknologi seperti itu, teknologi infrastruktur. Artinya apa? Ketika Indonesia nanti akan membuat lagi, ini rencananya sampai Banyuwangi biar tahu kalian, akan membuat lagi, ya kira-kira ada nggak yang tertarik untuk investasi? Ada. Ya kan, Pasti mereka melihat, ada. ya, mereka bekerja, mereka akan melihat Indonesia bekerja sama dengan China. Ya, walaupun ya nilai investasinya itu bisa dikatakan sangat besar sekali, ya, dan juga ini adalah B2B, business to business, makan waktu yang sangat yang lama, ya. Ternyata juga ada restrukturisasi. Artinya apa? Negara bertanggung jawab penuh dengan investasi yang dilakukan oleh negara lain. Dan mereka nggak takut lagi gitu loh. Ya, mereka nggak takut lagi untuk berinvestasi. Mau bikin pabrik mobil, mau bikin pabrik baja, mau bikin pabrik pesawat, mau bikin pabrik kereta api dengan teknologi canggih dan segala macamnya. Itu dia. Ya, makanya dikatakan Bapak Prabowo, bangsa kita ini bukan bangsa yang sembarangan. Kita ini punya prospek menjadi bangsa yang besar. Kan begitu, dengan cara apa? Masa kita bertahan ya dengan pola-pola lama? Masa kita bertahan dengan teknologi yang itu-itu aja? Masa kita bertahan ya dengan sistem dan juga perkembangan yang jalan di tempat, ya kan? Harusnya bisa lebih maju lagi supaya negara lain bisa melihat bahwasanya Indonesia ini ya bisa menjadi lahan investasi yang bagus. Udah, Coach Sinudin, kau nangkap apa nyampe nalarmu ke situ? Nggak nyampe itu, kok nggak nyampe. Bagi mereka ini jujur aja ya, bagi mereka ini ya yang penting Indonesia itu dipimpin oleh bukan dari Bapak Joko Widodo. Ya, kalau bisa ya negara ini ya dipimpin dari golongan mereka. Karena apa? Karena mereka ingin mengembalikan Indonesia ke peradaban lama. Orang udah naik kereta cepat, ya mereka maunya naik kuda. Naik kuda. Bawa bendera HTI. Iya. Lapet. Orang udah pakai rudal, ya kan, untuk perang. Nah, orang ini masih pakai pedang. Ya, pola-pola pikir enggak apa namanya ya, pola-pola pikir prasejarah. Prasejarah. Repot ya. Jadi itulah dulu ya mengenai tanggapannya si Kosinudin yang nggak berkualitas ini. Ya. Sampai dibela-belain dia bikin bikin spanduk di belakang itu. Apa Kosinudin channel. Udah punya studio dia kan, cie. Punya studio. Kau pengacara atau YouTuber sih? Udahlah, terserah dia mau bikin apa ya kan, gua mah orang urus ya kan. Karena apa? Ya, kalau mau ke sini ini kan bisa dikatakan ya kalau ibaratkan makanan cuma tai giginya. Bikin kenyang nggak, bikin kotor gigi iya. Bikin kenyang nggak kalau Itu jadi benar Bung Parbilang. Salam NKRI harga mati. Salam. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah Bung Parbilang membahas dalam komentar yaitu tentang segmennya Kosinudin dan Mahfud MD. Yang Kosinudin ini yang tidak yang keberatan ya tentang Bapak Prabowo Subianto ini yang akan melunasi hutang bus. Dan gimana menurut pendapat teman-teman? Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.